Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada dalam keadaan baik-baik saja. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Semoga kita dimudahkan semuanya ya, dan tetap semangat. Oke teman-teman, ya kemarin mungkin teman-teman sudah dengar juga ya bahwa Ketua Umum PSSI Pak Erik sudah mengatakan bahwa kemungkinan besar ya, tim kita ini pasti dalam tanda kutip dikerjain karena ada tekanan-tekanan yang luar biasa ya, terutama untuk timnas kita dari tuan rumah, karena kita sudah tahu bersama bahwa kita bermain di Jeddah ya, di markas lawan untuk putaran keempat Prapiala Dunia Zona Asia di grup B, dan PSSI akan melayangkan surat ya, dan mungkin sudah dilayangkan surat untuk protes ya ke FIFA atau ke AFC ya, dengan penunjukan wasit yang kononnya akan memimpin pertandingan kita. Kita akan bermain pertama pada tanggal 8 waktu setempat, itu jam 8 atau jam 20.15 ya, waktu di Arab. Nah, kalau dengan kita tuh di jam 00.15 sudah masuk ke dini hari. Jadi di tanggal 9 ya. Nah, ini pertandingan pertama yang menentukan sebelum melangkah ke pertandingan berikut 3 hari kemudian melawan Irak ya. Tapi kita harus bisa menyelesaikan ini dengan hasil positif. Nah, di pertandingan ini yang disinyalir oleh PSSI termasuk Pak Ketum bahwa kita berbahaya. Karena sisi-sisi non teknis ini sangat berperan, sangat berpengaruh sekali buat pertandingan timnas kita. Terutama wasit. Yang konon kabarnya ini akan dipimpin oleh wasit dari Kuwait. Ini satu region yang pasti wajar kalau kita memprotes itu. Karena sudah pasti kalau wasit dari Kuwait yang akan memimpin laga kita melawan Arab Saudi, pasti kita akan banyak dirugikan. Itu sudah pasti. Dan kalau kita bisa melihat ke belakang bagaimana rencana pertandingan kita di FIFA Matchday kemarin kan, Kuwait yang sudah ada oke dari awal, tapi kemudian tiba-tiba sepekan menjelang pertandingan mereka membatalkan sepihak, tidak datang melawan kita kan sudah kelihatan. Ya, sebelum akhirnya beruntung, bersyukur bahwa Taiwan masih bisa menyanggupi untuk bisa datang. Ya, kita berterima kasih untuk itu. Ya, walaupun peringkat kita dengan Taiwan kan pasti jauh, tapi tidak mengapa. Yang penting anak-anak bisa dapat pemanasan untuk pertandingan ini sebelum kita melangkah ke pertandingan selanjutnya melawan Lebanon kemarin. Oke? Nah, kita bicara dengan Kuwait. Ya, ketika itu bagaimana AFC kemudian mengeluarkan daftar wasit dan akhirnya dari Kuwait. Ya, kita tahu bersama lah. Itu ambang kekalahan kita sudah di depan mata. Dan ini tidak perlu ditutup-tutupi. Ya, kalau memang PSSI ingin melakukan protes, silakan. Dan itu sah-sah saja. Kita meminta wasit yang memimpin laga kita melawan Arab Saudi itu di luar dari negara di Timur Tengah tuh, Asia Barat sana. Nah, mungkin dari Jepang bisa, dari Korea juga bisa, dari Uzbek juga bisa, dari Australia bisa. Bahkan kan Pak Erik sudah bilang bahwa kalau perlu wasit dari Eropa, biar semua netral. Tapi kalau yang kita sudah bermain di markas lawan ya, sudah sangat diuntungkan dengan atmosfer tuan rumahnya, kemudian wasitnya juga dari mereka ya sudah pasti kita bisa dikerjain. Dan itu kita sudah pernah rasakan kan ketika melawan Bahrain, pasti teman-teman masih ingat. Kita hampir menang di sana dan ada penambahan 7 menit di injury time, tapi kemudian berlangsung sampai 9 menit menunggu sampai Bahrain bisa membalas ketinggalan gol dari 2-1 lawan kita. Nah, akhirnya 2-2. Ya, wasit dari Oman kalau nggak salah waktu itu kan. Ya, dia itu yang bisa terjadi buat kita. Karena dengan Arab dipilih sebagai tuan rumah, itu sudah pasti bahwa mereka akan diupayakan untuk lolos. Itu sudah garanti. Jadi bukan sebuah rahasia untuk bisa mengatakan bahwa Arab tidak akan lolos. Memang kita akan bertarung, kita akan habis-habisan. Tapi mereka sudah diplot. Kalau memang AFC mau atau dengan persetujuan FIFA mau, di tempat netral dong, seperti yang di awal-awal kan. Tapi kemudian ada 2 negara yang ditunjuk. Kalau kita di grup B, di grup A itu ada Qatar. Dua-dua punya kepentingan dan ini pasti diakomodir untuk bisa berpeluang sudah pasti lolos. Makanya berbagai upaya dilakukan oleh AFC dengan persetujuan FIFA ini untuk bisa mereka itu langsung lolos. Mereka Arab setelah melawan kita kan istirahat 5 hari. Teman-teman juga tahu. Sebelum mereka pertandingan selanjutnya melawan Irak, pertandingan terakhir. Jadi waktu recovery mereka lebih baik. Kita setelah lawan Irak kan cuma waktu 3 hari langsung main lagi.
Ya, sementara Arab menonton, menyaksikan kita. Makanya mereka itu diupayakan lawan Indonesia harus menang. 3 poin itu harga mati buat mereka. Kalau mereka melewati kita dengan 3 poin, itu lebih aman mereka istirahat full untuk menatap laga terakhir melawan Irak dan mereka bisa lolos. Kalau sudah dapat 3 poin. Nah, untuk mewujudkan 3 poin ini, saya rasa itulah tadinya wasit diambil, ditunjuk dari mereka. Kalau wasit dari Kuwait kemudian di kiri kanan untuk AW1, AW2 tuh, asisten wasit maksud saya, juga dari mereka, selesai sudah pasti. Karena memang mereka kesempatan cuma lawan Indonesia. Lawan Irak dirasakan sama Arab ini pertarungan hidup mati seru. Sulit untuk mereka bisa menang. Tapi mereka ambil dulu lawan kita. 3 poin. Nah itulah diupayakan bahwa wasit harus dari mereka sehingga banyak keuntungan. Ya bukan tidak mungkin kalau bermain ya offside tipis-tipis pun dilepas ya. Atau ada penalti ya kita senggol sedikit itu ditiup ya penalti, ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tuh kita lebih banyak. Pokoknya kita diuntungkan tuan rumah, kita dirugikan. Itulah istilahnya. Dan teman-teman sudah tahu bagaimana cara-cara mereka melakukan ini untuk membuat mental kita jatuh. Nah, kita harus hadapi ini. Menurut saya apapun yang mereka lakukan, kita harus siap. Karena kita sudah tahu kita pasti akan dikerjain. Itu harus kita antisipasi. Jangan sampai kita terprovokasi atau mental kita goyah. Dan itu yang memang mereka inginkan. Ya, untuk membuat kita ini kacau, konsentrasi hilang, selesai. Ya, kita harus hadapi itu. Harus berjuang habis-habisan. Ya, karena kita tahu ketika AFC sudah menunjuk Arab Saudi sebagai tuan rumah. Nah ini kan sudah tidak fair. Berarti mereka sudah pasti dalam tanda kutip ingin diloloskan. Nah tidak bisa bikin apa-apa. Kita itu harus berjuang. Pertandingan pertama ini juga bagi kita. Kita memang pernah menahan mereka di Jeddah. Di King Abdullah. Stadion ini dengan 1-1 saat itu. Ya. Putaran ketiga kemudian kita menang dengan 2-0 di GBK. Tentunya Arab tidak mau mereka tersandung lagi lawan Indonesia untuk ketiga kali dalam upaya mereka merajut mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Makanya mereka kan melakukan pertandingan-pertandingan tim-tim top, ya, ikut di Piala Emas di Amerika sana ya, bertarung dengan Meksiko semua. Kemarin FIFA Matchday 2 pertandingan mengalahkan Makedonia Utara, draw dengan Ceko kan suatu hasil yang positif buat mereka. Ini untuk bisa melawan kita. Ya, dan kita pun sudah melakukan 2 FIFA Matchday dengan baik, tidak terkalahkan. Ya, bahkan kita tidak kebobolan. Namun tetap harus fokus. Kita jangan hilang kendali, hilang fokus menghadapi Arab Saudi. Ya, kita jangan dulu berpikir kayak Irak, tapi fokus dulu di Arab Saudi. Karena pasti ada tekanan luar biasa. Jadi kalau PSSI mengatakan ada tekanan, ya pasti. Kita akan ditekan habis. Nah itulah diuji mental kita harus siap untuk menghadapi. Bukan saja fisik kita, karena ini menyangkut dengan mental kita. Bagaimana kita digoyang dengan tekanan yang luar biasa panjang laga. Tapi kalau wasitnya netral, itu enak buat kita. Ya. Untuk kita berjuang, kita bertarung di lapangan selama 90 menit. Itu sebelum ada tambahan waktu di injury time. Makanya Arab itu, dan juga dengan AFC ini, sepertinya sudah dalam tanda kutip ada kesepakatan mereka untuk menunjuk wasit-wasit dari sana untuk biar mereka diuntungkan. Ya, mereka tentunya akan berpikir, kalau wasit di luar itu akan sangat berat buat mereka untuk mengatur ini. Kan akan dapat sorotan tajam. Ya. Tapi apapun, sekali lagi saya mengatakan, semangat buat tim kita. Kita harus dukung tim kita dengan luar biasa. Apalagi kabarnya bahwa penonton kita akan dibatasi. Ya mereka juga tahu kan, karena kekuatan kita itu ada di supporter kita yang fanatik. Nah kalau itu banyak yang kita lihat sebelumnya kan, dari timur itu ya TKI kita bisa membantu untuk menonton, mensupport kita. Ya kalau dibatasi mereka udah tahu. Ini satu bagian juga dari upaya mereka untuk bisa biar dibatasin lah untuk supporter Indonesia datang ke Arab Saudi. Jadi banyak non teknis itu sudah harus kita antisipasi. Kita sudah tahu lah dengan cara-cara mereka. Ya. Mereka pasti berpikir, apalagi melihat pertandingan kita melawan Lebanon, memang tidak ada gol. Tetapi melihat gaya kita, permainan kita sudah oke. Kita bisa mengurung Lebanon itu dengan 81% penguasaan bola yang tinggi. Pasti Arab nonton. Irak juga nonton. Mereka akan berhati-hati. Mereka lihat cara bermain kita dengan sangat baik. Makanya berbagai upaya akan mereka lakukan untuk menghentikan kita. Ya. Karena mereka tahu
bahwa 3 poin dari Indonesia itu sangat penting, tapi kita tetap tidak boleh menyerah. Ya, kita sekali lagi saya bilang, ya sekali lagi, kita hadapi tantangan mereka. Ya, kita bermain dengan percaya diri, ya, tentunya nikmati permainan, tidak tegang menghadapi mereka. Kita bisa lawan. Kalau kita bisa mencuri gol pertama melawan Arab Saudi, itu modal kuat buat kita. Dan saya rasa kita mampu memberikan perlawanan buat mereka untuk mengejutkan Arab Saudi. Ya, selama tidak ada hal-hal yang merugikan kita dengan non teknis tadi. Ya, semoga ini protes dari PSSI bahwa untuk ada pergantian wasit yang memimpin pertandingan itu bisa dikabulkan. Ya, karena sebelumnya PSSI sudah memprotes soal waktu, jam. Tadinya kita main jam 6 sore. Ya, masih agak itu buat kita ya kalau bermain jam 6 sore, jadi jam 10 waktu kita. Tapi dengan diundur ke malam tentunya akan lebih enak buat pemain kita, lebih sejuk untuk anak-anak bisa bermain, ya. Tim kita bisa bermain melawan Arab Saudi, dan itu kan diikuti, disetujui oleh FC. Semoga ketika kita memprotes soal wasit yang akan memimpin kita ini, itu bisa dikabulkan. Itu yang kita akan tunggu. Sangat menegangkan memang teman-teman, tapi kita berharap yang terbaik untuk tim kita. Oke, tetap semangat untuk Bang Jai dan kawan-kawan. Jangan terpengaruh dengan berbagai hal, fokus saja. Walaupun kita tahu bersama bahwa kita pasti akan dikerjain, tapi jangan menjadi suatu hambatan buat itu. Ya, kita tunjukkan ya bahwa kita ya bangsa yang besar, timnas kita sudah sampai sejauh ini di 4 besar, ya, atau di putaran keempat maksudnya, dan kita akan hadapi setiap lawan, termasuk tuan rumah Arab Saudi dan Irak di putaran keempat. Dengan saya Bung Ropan, ciao.